Pernahkah Anda berpikir bahwa semua yang Anda pelajari tentang berhati-hati, bermain aman, dan menunggu waktu yang tepat mungkin justru yang menghalangi Anda meraih semua yang Anda inginkan? Bagaimana jika saya katakan bahwa satu-satunya cara untuk menghilangkan hambatan terbesar Anda sama sekali tidak masuk akal? Kedengarannya gila, bukan? Ya, tetapi disitulah letak rahasianya. Hal pertama yang perlu Anda pahami adalah jika Anda terus berpikir seperti kebanyakan orang, Anda akan terus hidup seperti kebanyakan orang. Dan kenyataannya keras, kebanyakan orang bahkan tidak mendekati apa yang mereka inginkan. Lihatlah sekeliling Anda. Berapa banyak orang yang Anda kenal yang benar-benar menjalani hidup impian mereka? Jawabannya jelas, sangat sedikit. Dan tahukah Anda mengapa? Karena mereka menghabiskan seluruh hidup mereka mencoba untuk logis, mencoba untuk berhati-hati, mencoba untuk masuk ke dalam pola yang tidak pernah dirancang untuk menciptakan hasil yang luar biasa. Ketika sesuatu tampak sepenuhnya tidak logis, disitulah letak kesempatannya, seolah-olah hidup sedang menguji Anda. Apakah Anda benar-benar percaya pada apa yang Anda inginkan? Apakah Anda bersedia melakukan apa yang tidak akan dilakukan orang lain? Karena saya akan memberitahu Anda satu hal. Jika tujuan Anda tidak tampak tidak masuk akal bagi seseorang, kemungkinan besar tujuan itu tidak cukup besar. Pikirkan hidup Anda sekarang. Berapa kali Anda membiarkan mimpi mati karena itu tidak tampak masuk akal? Berapa kali Anda berkata pada diri sendiri, saya akan menunggu waktu yang tepat, saya akan mengumpulkan lebih banyak uang. Ketika semuanya sudah beres, saya akan mulai. Dan jawablah dengan jujur, berapa banyak dari waktu-waktu yang tepat itu benar-benar datang? Tidak pernah. Karena logika akan selalu mencoba untuk membuat Anda terjebak pada hal yang sudah dikenal, pada hal yang nyaman, pada hal yang tidak membuat siapapun takut. Tetapi justru ketidaknyamanan, perasaan memasuki wilayah yang tidak dikenal, yang menunjukkan bahwa Anda sedang tumbuh. Saya tahu Anda mungkin berpikir, bagaimana jika gagal? Dan saya bertanya kepada Anda, bagaimana jika berhasil? Pernah membayangkannya? Pernah melihat diri Anda menjalani itu? Karena jika Anda tidak melihatnya, jika Anda tidak membiarkan diri Anda membayangkannya, Anda tidak akan pernah memilikinya. Itu tidak mungkin. Pikiran tidak menciptakan apa yang tidak dapat dibayangkannya. Semua yang ada saat ini, benar-benar semuanya, dimulai sebagai ide yang tidak logis. Pesawat terbang, sebuah absurditas. Internet, sebuah lelucon bagi para ahli pada waktu itu. Orang-orang mempertaruhkan karir mereka dengan mengatakan bahwa itu tidak akan pernah berhasil. Tetapi seseorang percaya pada hal yang mustahil. Sekarang, berhenti sejenak dan renungkan, apakah Anda hidup seperti seseorang yang percaya pada hal yang mustahil atau seperti seseorang yang bersembunyi di balik hal yang mungkin? Ini adalah pertanyaan yang tidak nyaman, saya tahu, karena kebanyakan orang menghabiskan seluruh hidup mereka mencoba untuk menyenangkan orang lain, mencoba untuk melindungi diri dari kritik, menghindari terlihat gila. Dan harganya sangat mahal. Harganya adalah melepaskan hidup yang seharusnya bisa Anda jalani. Saya akan memberitahu Anda sesuatu yang akan membuat Anda berpikir. Saya pernah berada di sisi lain. Saya pernah menjadi orang yang percaya bahwa saya perlu logis, bahwa semuanya harus masuk akal sebelum saya melangkah. Dan tahukah Anda seperti apa realitas saya? Pekerjaan yang buruk, hutang, tidak ada prospek. Baru ketika saya mulai bertindak dengan cara yang sama sekali tidak logis, semuanya berubah. Tidak logis untuk orang lain tentu saja, karena bagi saya akhirnya masuk akal. Masuk akal untuk bertaruh pada diri saya sendiri. Masuk akal untuk bermimpi besar. Masuk akal untuk percaya bahwa saya bisa mendapatkan lebih banyak. Jadi, izinkan saya bertanya kepada Anda, apa yang Anda tunda karena tampaknya gila?
membuka bisnis sendiri, berganti karier, membeli rumah impian itu, menulis buku yang telah terkurung di dalam diri Anda selama bertahun-tahun. Apapun itu, saya akan memberitahu Anda sebuah kebenaran. Jika itu tampak tidak masuk akal, kemungkinan besar disitulah letak jalannya. Pernah ada saat di mana saya menyuruh seseorang melakukan sesuatu yang sangat tidak biasa, sehingga bagi siapapun yang melihat dari luar, itu akan tampak benar-benar gila. Orang ini menginginkan rumah impian, tempat yang benar-benar mewakili siapa dirinya. Tetapi ketika melihat harganya, logika berteriak di dalam dirinya, "Tidak mungkin, itu ceroboh, itu tidak mungkin." Dan tahukah Anda apa yang saya katakan? Saya berkata, pergilah lagi ke sana, masuklah ke rumah itu, dan hiduplah seolah-olah itu sudah menjadi milikmu. Sentuhlah dindingnya, duduklah di sofa, lihatlah keluar jendela, dan bayangkan percakapan, momen-momen tawa. Bayangkan Natal bersama keluargamu di sana. Rasakan aroma makanannya, dengarkan suara-suara, lihat setiap detail yang terjadi. Dia pikir saya sedang bercanda. Saya tidak bercanda. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa rahasianya adalah memiliki uang terlebih dahulu, memiliki kondisi yang sempurna. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Pertama-tama Anda ciptakan di dalam, lalu wujudkan di luar. Logika akan mengatakan bahwa itu omong kosong. Tetapi logika tidak menciptakan apapun, hanya menganalisis apa yang sudah ada. Jika Anda ingin menciptakan sesuatu yang baru, Anda harus keluar dari logika. Jadi dia melakukan apa yang saya katakan. Dia kembali ke rumah itu dan menghabiskan waktu berjam-jam di sana. Berjalan-jalan di setiap ruangan, seolah-olah dia adalah penghuninya. Di kamar tidur, dia melepaskan sepatunya, berbaring, mengambil buku, memandang pemandangan seolah-olah dia adalah pemilik tempat itu. Di ruang tamu, dia menyalakan perapian, duduk di kursi malas, menarik napas dalam-dalam. Dan dia tidak berhenti sampai di situ. Dia melakukan sesuatu yang lebih gila lagi. Dia membuat undangan untuk Natal di rumah itu. Bahkan sebelum mengajukan tawaran pembelian, dia mengirimkannya ke seluruh keluarga. Orang-orang membalas dengan mengkonfirmasi kehadiran dan dia berpikir, sekarang tidak ada jalan kembali. Saya tidak akan menjadi orang yang mengundang semua orang untuk makan malam Natal di rumah yang tidak ada. Sadarkah Anda kekuatannya? Ketika Anda menciptakan situasi di mana tidak ada rencana B, ketika Anda menaruh energi, emosi, dan komitmen pada apa yang Anda inginkan, alam semesta merespon. Karena pada saat itu, dia tidak lagi menginginkan rumah itu. Dia sudah tinggal di rumah itu. Setiap sel dalam tubuhnya percaya itu, dan begitulah cara Anda mengubah frekuensi. Sekarang jawablah saya, berapa kali Anda memimpikan sesuatu dan segera membunuh mimpi itu karena Anda melihat rekening bank Anda? Berapa kali Anda membiarkan logika mencekik keinginan? Berapa banyak peluang yang Anda lewatkan karena itu tidak masuk akal di atas kertas? Dan saya bertanya kepada Anda, bagaimana Anda mengharapkan sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup Anda jika semua yang Anda lakukan adalah mengikuti jalan yang logis? Ini mungkin tampak seperti kegilaan bagi mereka yang belum pernah melakukannya. Tetapi katakanlah, siapa yang menurut Anda mencapai hal-hal besar? Orang-orang yang bermain aman atau mereka yang berani terlihat gila untuk sementara waktu? Anda tidak perlu memberitahu semua orang. Anda tidak perlu menjelaskan kepada siapapun. Tetapi Anda perlu menciptakan pengalaman ini di pikiran Anda sampai itu menjadi tak terhindarkan. Dan jika Anda berpikir bahwa ini tidak berhasil, saya ingin Anda mengingat cerita ini, karena ini bukan dongeng. Ini adalah bukti bahwa ketika Anda menciptakannya terlebih dahulu dalam imajinasi dan mendukungnya dengan tindakan dan emosi, sesuatu berubah. Anda mulai melihat peluang, Anda mulai menarik orang-orang yang tepat,
Anda mulai melihat jalan yang sebelumnya tampak tak terlihat. Sekarang saya bertanya kepada Anda, apakah Anda bersedia merasa aneh untuk sementara waktu untuk menjalani sesuatu yang luar biasa selamanya? Atau Anda akan terus menunggu sampai semuanya masuk akal sebelum memulai? Edrana, jika Anda menunggu, saya jamin seluruh hidup Anda akan berlalu dan Anda masih akan menunggu. Berapa kali Anda sudah mengatakan pada diri sendiri, saya harus berhati-hati. Kedengarannya bagus, bukan? Kehati-hatian terdengar seperti sesuatu yang bijaksana, seimbang, bertanggung jawab. Tetapi saya akan memberitahu Anda kebenarannya. Dalam banyak kasus, kehati-hatian hanyalah rasa takut yang terselubung. Itu adalah takut kehilangan uang, takut gagal, takut apa yang akan dipikirkan orang lain. Dan rasa takut ini melumpuhkan lebih dari hambatan eksternal apapun. Berhentilah sejenak dan renungkan, berapa banyak peluang yang Anda lewatkan karena Anda memutuskan untuk menunggu lebih lama lagi? Berapa banyak mimpi yang Anda simpan karena Anda berpikir, sekarang bukan waktunya? Dan saya bertanya kepada Anda, kapan tepatnya waktu yang tepat itu akan tiba? Apakah Anda tahu? Karena saya sudah hidup cukup lama untuk memberitahu Anda bahwa waktu yang sempurna itu tidak pernah datang. Selalu akan ada alasan untuk menunda, selalu akan ada risiko di jalan, selalu akan ada seseorang yang mengatakan, hati-hati, itu berbahaya. Tetapi izinkan saya mengajukan pertanyaan sederhana kepada Anda. Siapa yang Anda kenal yang mencapai sesuatu yang besar dengan selalu bermain aman? Saya akan memberi Anda contoh nyata. Di awal hidup saya memiliki mentalitas kehati-hatian ini. Saya bekerja di pekerjaan yang tidak saya sukai, menghasilkan sedikit uang, dan hidup dengan memadamkan kebakaran keuangan. Sampai suatu hari saya menyadari, kehati-hatian ini tidak melindungi saya. Itu memenjarakan saya. Itu seperti sangkar emas, tampak nyaman, tetapi mencegah saya terbang. Saya takut kehilangan, takut mengambil risiko. Dan tahukah Anda apa akibatnya? Saya sudah kehilangan setiap hari hidup yang seharusnya bisa saya jalani. Dan itulah yang terjadi pada kebanyakan orang. Mereka tidak gagal karena mencoba sesuatu yang besar dan gagal. Mereka gagal karena tidak pernah mencoba. Mereka hidup di dalam gelembung yang disebut akal sehat dan tidak pernah menyadari bahwa gelembung inilah yang mencegah mereka untuk mengalami kehidupan yang luar biasa yang sangat mereka inginkan. Dan pada dasarnya, jauh di lubuk hati, mereka tahu itu. Karena di malam hari ketika mereka meletakkan kepala di bantal, ada suara yang berbisik, bagaimana jika Anda sudah mencoba? Sekarang bayangkan Anda di akhir hidup Anda duduk melihat ke belakang dan bertanya pada diri sendiri, apa yang akan terjadi jika saya mengambil risiko, jika saya lebih percaya, jika saya percaya pada diri saya sendiri? Apakah Anda ingin menanggung keraguan ini selamanya? Atau lebih suka memiliki bekas luka karena telah mencoba sesuatu yang besar, meskipun itu tidak berhasil? Karena saya akan memberitahu Anda sesuatu yang sedikit orang berani akui. Gagal mencoba sesuatu yang luar biasa jauh lebih baik daripada mati tanpa pernah mencoba. Dan saya akan sangat langsung, jika Anda terus menunggu sampai Anda merasa siap, Anda akan menunggu selamanya. Tidak ada seorang pun yang pernah siap 100% untuk apapun. Saya tidak siap ketika saya menulis buku pertama saya. Tidak siap ketika saya mulai mengajar. Tidak siap ketika saya memutuskan untuk membuka perusahaan. Dan tahu apa? Sampai sekarang, setiap kali saya melangkah lebih jauh, saya merasa takut. Perbedaannya adalah saya tidak membiarkan rasa takut memutuskan untuk saya. Sekarang katakan, akankah Anda membiarkan rasa takut terus menipu Anda, bersembunyi di balik kata kehati-hatian? Atau akankah Anda berani mengakui bahwa itu adalah rasa takut, melihatnya dan mengatakan, saya akan tetap melakukannya?
karena pada akhirnya pilihan selalu ada pada Anda. Dan hanya ada satu tempat yang aman bagi mereka yang bermain aman, mediokritas. Ketika Anda memikirkan tujuan yang besar, tujuan yang tampak mustahil, hal pertama yang perlu Anda pahami adalah bahwa tidak cukup hanya menginginkannya secara rasional. Keinginan dangkal tidak menggerakkan apapun. Itulah mengapa begitu banyak orang mengatakan, saya ingin kaya, saya ingin bebas, tetapi tetap berada di tempat yang sama tahun demi tahun. Karena menginginkan saja tidak cukup. Anda perlu terlibat secara emosional dengan apa yang Anda inginkan, sampai-sampai Anda merasa bahwa itu sudah menjadi bagian dari hidup Anda. Itulah yang memicu kekuatan kreatif yang sebenarnya. Sains membuktikannya. Ketika Anda terhubung secara emosional dengan sebuah ide, Anda mengaktifkan area otak yang bertanggung jawab atas motivasi, fokus, dan pengambilan keputusan. Melepaskan dopamin yang merupakan neurotransmitter, kesenangan, dan antisipasi. Seolah-olah tubuh Anda mulai bekerja untuk membawa pengalaman ini ke dalam kenyataan. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang menuliskan tujuan mereka dan memvisualisasikannya setiap hari memiliki 42% lebih banyak kemungkinan untuk mewujudkannya daripada mereka yang hanya memikirkannya sesekali. Ini bukan sihir, ini adalah ilmu saraf yang diterapkan pada kehidupan. Tetapi inilah yang hampir tidak dipahami siapapun. Memvisualisasikan bukanlah hanya melihat gambar, itu adalah merasakan. Itu adalah menutup mata dan mendengarkan suara, menyentuh tekstur, merasakan aroma, merasakan emosi dari sudah memiliki apa yang Anda inginkan. Jika Anda menginginkan kebebasan finansial, tidak cukup hanya melihat angka di rekening Anda. Rasakan ketenangan saat bangun tanpa hutang. Bayangkan kegembiraan memberi pengalaman kepada keluarga Anda. Rasakan rasa syukur karena memiliki waktu untuk melakukan apa yang Anda sukai. Itulah yang mengubah frekuensi pikiran Anda. Saya telah menggunakan ini dalam hidup saya sendiri berkali-kali. Ketika saya bangkrut, penuh hutang, saya menutup mata dan melihat diri saya memberikan ceramah kepada ribuan orang, bepergian keliling dunia, hidup dengan kelimpahan. Saya benar-benar merasakannya sampai-sampai saya terharu dan tahu apa yang terjadi. Saya dulu bangkit dari kursi dan mulai bertindak berbeda karena pikiran saya sudah percaya bahwa itu mungkin. Saya tidak menunggu semuanya sempurna untuk merasakannya. Saya merasakannya terlebih dahulu. Itu kuncinya. Sekarang saya bertanya kepada Anda, apakah Anda bersedia melakukan ini setiap hari? Apakah Anda bersedia menukar 5 menit kekhawatiran dengan 5 menit imajinasi yang kuat? Karena jika Anda melakukannya, saya jamin sesuatu akan berubah. Mungkin tampak kecil, tetapi di dalam hal kecil inilah rahasia besarnya tersimpan. Anda dapat memilih untuk terus melihat apa yang kurang, atau Anda dapat mulai hidup sekarang juga, seolah-olah Anda sudah memilikinya. Itulah jembatan antara mimpi dan kenyataan. Karena ketika Anda merasakannya, ketika Anda terlibat, Anda mengaktifkan hukum paling kuat di alam semesta. Anda menarik apa yang selaras dengan Anda. Dan tidak ada yang perlu mempercayainya untuk Anda. Cukup Anda yang mencobanya. Jadi pertanyaannya adalah, akankah Anda terus mengatakan, saya ingin? Atau akankah Anda mulai hidup sekarang seolah-olah itu sudah terjadi? Keputusan itu ada di tangan Anda, dan itu dapat mengubah segalanya. Ketika Anda melihat pencapaian besar dalam sejarah, Anda menyadari sesuatu yang menakjubkan. Semua yang sekarang tampak normal, suatu hari dianggap mustahil. Terbang adalah lelucon, sebuah absurditas. Ketika saudara Wright mengatakan bahwa mereka akan menempatkan benda yang lebih berat dari udara di langit, semua orang menertawakannya.
Bahkan ayah mereka, seorang pria yang religius, menyatakan bahwa itu bertentangan dengan kehendak Tuhan dan bahwa mereka akan dihukum karena mencoba hal seperti itu. Sekarang katakan kepada saya, pernahkah Anda naik pesawat? Berapa kali? Dan apakah Anda pikir mereka berhasil karena mengikuti logika? Tidak. Mereka berhasil karena mengabaikan logika dan percaya pada hal yang mustahil, dan selalu begitu. Segala sesuatu yang mengubah permainan dimulai sebagai sesuatu yang tidak logis. Pikirkan Thomas Edison. Dia mencoba lebih dari 1000 kali untuk menciptakan bola lampu. 1000 percobaan. Orang yang logis manapun akan berhenti pada percobaan ke-10 karena, mari kita akui, setelah begitu banyak kegagalan, tampaknya gila untuk terus mencoba. Tetapi dia begitu percaya sehingga ketika seseorang bertanya bagaimana perasaannya karena telah gagal 1000 kali, dia menjawab, "Saya tidak gagal 1000 kali, saya menemukan 1000 cara yang tidak berhasil." Dan berkat itu, hari ini Anda memiliki cahaya di tempat Anda berada. Sekarang katakan kepada saya, apa hal yang tidak Anda coba karena takut terlihat gila? Apa mimpi yang Anda simpan di dalam kotak karena Anda berpikir orang akan menghakimi Anda? Mungkin Anda ingin memulai bisnis, menulis buku, berganti karier, menjalankan proyek besar. Tetapi kemudian Anda berpikir, ini berisiko, ini tidak logis. Bagaimana jika saya gagal? Dan saya bertanya kepada Anda, bagaimana jika Anda tidak mencoba? Bagaimana jika Anda menghabiskan seluruh hidup Anda membayangkan bagaimana jadinya jika Anda percaya pada diri sendiri? Saya ingat suatu kali di salah satu acara saya, ketika saya meminta seorang aktor yang dinominasikan untuk Oscar untuk melakukan sesuatu yang gila. Berdirilah sekarang juga dan sampaikan pidato penerimaan seolah-olah Anda telah menang. Dia merasa canggung, tetapi dia melakukannya. Di tengah-tengah penonton, dengan semua orang memperhatikan, dia mengucapkan terima kasih seolah-olah dia berada di atas panggung Oscar. Tahukah Anda apa yang terjadi minggu berikutnya? Dia menang. Kebetulan? Tidak. Dia memasuki frekuensi dari apa yang diinginkannya sebelum itu terjadi. Dia begitu percaya sehingga dia menempatkan dirinya dalam situasi tersebut. Itulah perbedaan antara mereka yang mewujudkan dan mereka yang hanya menginginkan. Para pencipta menempatkan diri mereka di dalam mimpi sebelum mimpi itu menjadi kenyataan. Dan ini berlaku untuk Anda. Anda perlu berhenti menunggu logika menyetujui mimpi-mimpi Anda. Logika tidak akan pernah menyetujuinya. Logika akan memberi Anda semua alasan untuk menyerah. Kekurangan uang, kekurangan waktu, kekurangan pengalaman. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda satu hal. Mereka yang membuat sejarah juga tidak memiliki uang, waktu, atau pengalaman. Mereka hanya memiliki satu keputusan. Saya akan membuatnya berhasil. Lihatlah sejarah. Lihatlah orang-orang yang Anda kagumi. Mereka semua memiliki kesamaan. Pada suatu saat, mereka disebut gila. Dan tahukah Anda apa yang saya harapkan untuk Anda? Suatu hari nanti, seseorang akan mengatakan, saya pikir dia sudah kehilangan akal sehatnya. Tetapi, lihatlah di mana dia sekarang. Karena itu berarti Anda memiliki keberanian. Keberanian untuk menjadi tidak logis untuk sementara waktu dan karena itu menjalani kehidupan yang luar biasa selamanya. Sekarang saya ingin tahu, apakah Anda bersedia terlihat gila bagi dunia dan brilian bagi jiwa Anda sendiri? Atau akankah Anda terus mengikuti orang banyak, melakukan apa yang aman, sementara kehidupan sejati Anda lenyap di depan mata Anda? Itulah keputusan yang menentukan siapa Anda nantinya. Setelah Anda memikirkannya, berikut tantangannya. Selama 7 hari ke depan, saya ingin Anda hidup seolah-olah hal itu telah terjadi. Bukan hanya berpikir, tetapi bertindak.
Ciptakan pengalaman yang begitu nyata sehingga pikiran Anda mulai percaya. Jika mimpi Anda adalah sebuah rumah, kunjungi rumah yang mewakili apa yang Anda inginkan persis. Berjalanlah di setiap ruangan seolah-olah Anda adalah pemiliknya. Lepaskan sepatu Anda, duduk di sofa, lihatlah keluar jendela, bayangkan percakapan, tawa, aroma makanan di atas kompor. Jika mimpi Anda adalah berbicara di depan umum, tulis pidatonya dan berlatihlah di depan cermin seolah-olah Anda berada di hadapan 1000 orang. Rasakan tepuk tangan, dengarkan suara-suara, lihat kilatan lampu, dan jangan berhenti sampai di situ. Lakukan sesuatu yang membuatnya menjadi publik, yang menempatkan Anda dalam posisi komitmen. Jika tujuan Anda adalah memulai bisnis, bicaralah dengan seseorang tentang hal itu, buatlah nama, buatlah logo, publikasikan ide di media sosial. Jika itu adalah tujuan keuangan, buka rekening terpisah dan masukkan jumlah pertama, meskipun itu hanya simbolis. Mengapa ini begitu ampuh? Karena ketika Anda melangkah, sekecil apapun, Anda mengirimkan pesan kepada diri sendiri dan alam semesta, saya percaya. Dan ketika Anda percaya pada tingkat ini, hal-hal mulai terjadi yang tidak dapat Anda jelaskan dengan logika. Saya telah melihat ini terjadi pada ribuan orang, orang-orang yang jatuh miskin dan mulai bertindak seolah-olah mereka sudah kaya. Orang-orang pemalu yang melihat diri mereka sebagai pemimpin dan tiba-tiba mulai memimpin. Orang-orang yang disebut gila dan bertahun-tahun kemudian menjadi inspirasi bagi mereka yang mengkritik mereka. Dan semuanya dimulai dengan sebuah keputusan, bertindak seolah-olah itu sudah nyata. Sekarang jawab saya, akankah Anda terus menunggu logika menyetujui mimpi-mimpi Anda? Atau akankah Anda mengambil langkah pertama sekarang meskipun itu tampak gila? Karena saya akan memberitahu Anda satu hal. Keajaiban besar hanya terjadi setelah tindakan keberanian pertama. Dan hari ini mungkin hari di mana semuanya dimulai untuk Anda. Jadi sekaranglah saatnya untuk mempraktikkan semua ini. Karena tidak ada gunanya mendengarkan, menyetujui, dan kemudian kembali ke rutinitas seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dan saya ingin menawarkan sesuatu yang mungkin terasa tidak nyaman, mungkin terasa gila. Tetapi justru itulah yang akan membuat perbedaan. Saya ingin Anda memilih sekarang satu tujuan yang tampaknya sepenuhnya di luar realitas Anda saat ini. Sesuatu yang hanya dengan memikirkannya membuat Anda merasa merinding. Itulah tanda bahwa itu cukup besar untuk mengubah hidup Anda. Setelah Anda memikirkannya, berikut tantangannya. Selama 7 hari ke depan, saya ingin Anda hidup seolah-olah hal itu telah terjadi. Bukan hanya berpikir, tetapi bertindak. Ciptakan pengalaman yang begitu nyata sehingga pikiran Anda mulai percaya. Jika mimpi Anda adalah sebuah rumah, kunjungi rumah yang mewakili apa yang Anda inginkan persis. Berjalanlah di setiap ruangan seolah-olah Anda adalah pemiliknya. Lepaskan sepatu Anda, duduk di sofa, lihatlah keluar jendela. Bayangkan percakapan, tawa, aroma makanan di atas kompor. Jika mimpi Anda adalah berbicara di depan umum, tulis pidatonya dan berlatihlah di depan cermin, seolah-olah Anda berada di hadapan 1000 orang. Rasakan tepuk tangan, dengarkan suara-suara, lihat kilatan lampu, dan jangan berhenti sampai di situ. Lakukan sesuatu yang membuatnya menjadi publik, yang menempatkan Anda dalam posisi komitmen. Jika tujuan Anda adalah memulai bisnis, bicaralah dengan seseorang tentang hal itu. Buatlah nama, buatlah logo, publikasikan ide di media sosial. Jika itu adalah tujuan keuangan, buka rekening terpisah dan masukkan jumlah pertama, meskipun itu hanya simbolis. Mengapa ini begitu ampuh? Karena ketika Anda melangkah, sekecil apapun, Anda mengirimkan pesan kepada diri sendiri dan alam semesta. Saya percaya. Dan ketika Anda percaya pada tingkat ini,
Hal-hal mulai terjadi yang tidak dapat Anda jelaskan dengan logika. Sekarang jawab saya, akankah Anda terus menunggu logika menyetujui mimpi-mimpi Anda, atau akankah Anda mengambil langkah pertama sekarang meskipun itu tampak gila? Karena saya akan memberitahu Anda satu hal, keajaiban besar hanya terjadi setelah tindakan keberanian pertama. Dan hari ini mungkin hari di mana semuanya dimulai untuk Anda. Pernahkah Anda berpikir bahwa semua yang diajarkan tentang bertindak hati-hati, bermain aman, dan menunggu waktu yang tepat mungkin justru yang menghalangi Anda untuk mencapai semua yang Anda inginkan? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa satu-satunya cara untuk menghilangkan rintangan terbesar Anda tidak masuk akal secara logis? Kedengarannya gila, bukan? Tetapi justru disitulah rahasianya. Hal pertama yang perlu Anda pahami adalah bahwa jika Anda terus berpikir seperti kebanyakan orang, Anda akan terus hidup seperti kebanyakan orang hidup. Dan kebenarannya keras. Kebanyakan orang bahkan tidak dekat untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Lihatlah sekeliling Anda. Berapa banyak orang yang Anda kenal yang benar-benar menjalani hidup impian mereka? Sangat sedikit. Dan tahukah Anda mengapa? Karena mereka menghabiskan hidup mereka untuk mencoba menjadi logis, hati-hati, sesuai dengan standar. Tetapi ketika sesuatu tampak sepenuhnya tidak logis, justru disitulah kesempatannya. Seolah-olah hidup sedang menguji Anda. Apakah Anda benar-benar percaya pada apa yang Anda inginkan? Apakah Anda bersedia melakukan apa yang tidak akan dilakukan orang lain? Karena jika tujuan Anda tidak masuk akal bagi seseorang, kemungkinan besar tujuan itu tidak cukup besar. Pernah suatu ketika, saya meminta seseorang untuk melakukan sesuatu yang bagi siapapun akan terdengar seperti kegilaan. Orang ini menginginkan rumah yang luar biasa, tetapi ketika dia melihat harganya, logika berteriak, "Tidak bisa, itu tidak mungkin." Saya berkata, kembali ke sana, masuklah ke rumah itu dan hiduplah seolah-olah itu sudah menjadi milik Anda. Sentuh dindingnya, duduk di sofa, lihatlah keluar jendela dan bayangkan percakapan, tawa, Natal bersama keluarga Anda. Dia pikir saya sedang bercanda, tetapi dia melakukannya. Dia menghabiskan waktu berjam-jam di sana, berjalan di setiap ruangan seolah-olah dia tinggal di sana. Di kamar tidur, dia melepaskan sepatunya, mengambil buku, melihat pemandangan. Di ruang tamu, dia menyalakan perapian, duduk di kursi malas. Dan dia tidak berhenti sampai di situ. Dia membuat undangan untuk Natal di rumah itu dan mengirimkannya kepada keluarganya, bahkan sebelum dia mengajukan penawaran. Orang-orang mengkonfirmasi kehadiran mereka. Sekarang, katakan kepada saya, bagaimana Anda bisa mundur setelah ini? Dan tahukah Anda apa yang terjadi? Dia mendapatkan rumah itu karena ketika Anda menciptakan pengalaman sebelum itu ada, ketika Anda bertindak seolah-olah itu sudah ada, semuanya berubah. Tetapi tahukah Anda mengapa kebanyakan orang tidak melakukan ini? Karena mereka mencampur adukkan kehati-hatian dengan kecerdasan. Dan saya akan memberitahu Anda, seringkali kehati-hatian hanyalah rasa takut yang terselubung dengan baik. Takut gagal, takut dihakimi, takut kehilangan uang. Tetapi lihatlah sekeliling, berapa banyak orang yang Anda kenal yang telah mencapai sesuatu yang luar biasa dengan selalu bermain aman. Tidak ada. Tahukah Anda mengapa? Karena bermain aman hanya menjamin satu hal, kehidupan yang biasa-biasa saja. Dan kebenarannya adalah bahwa rasa sakit terbesar di akhir hidup bukanlah apa yang salah, tetapi apa yang tidak pernah dicoba. Saya tidak ingin Anda sampai pada akhirnya dan berpikir, bagaimana jika saya sudah mencobanya? Sekarang pikirkan, ketika Anda fokus pada masalah, Anda merasakan ketakutan, kecemasan, frustrasi, dan tahukah Anda apa yang ditariknya? Hal yang sama.
Tetapi ketika Anda merasakan seolah-olah Anda sudah berhasil, Anda mengubah frekuensi, dan ketika itu terjadi, kesempatan datang. Itu sebabnya saya ingin Anda mencobanya sekarang. Pejamkan mata dan bayangkan keinginan terbesar Anda telah terwujud. Seperti apa? Siapa yang bersama Anda? Seperti apa baunya? Bagaimana perasaan Anda? Pegang perasaan itu. Karena bagi pikiran Anda, itu nyata. Dan jangan salah, semua yang tampak gila adalah tepatnya yang mengubah hidup. Ingat Saudara Wright, mereka disebut orang gila. Edison, 1000 percobaan untuk menciptakan bola lampu. Jika dia bertindak dengan logis, dia akan berhenti pada percobaan ke-10. Tahukah Anda apa yang saya pelajari dari semua ini? Bahwa Anda tidak akan pernah mengubah hidup Anda dengan meminta izin kepada logika. Jadi saya akan menantang Anda. Pilihlah sekarang satu tujuan yang tampaknya mustahil. Sesuatu yang hanya dengan memikirkannya membuat Anda merasa merinding. Dan selama 7 hari ke depan, hiduplah seolah-olah itu sudah nyata. Kunjungi tempat yang mewakili mimpi itu, tulis undangan, bicarakan dengan seseorang, posting sesuatu. Lakukan sesuatu yang terasa gila, namun mendorongmu untuk bergerak. Sadarilah bahwa semua yang telah kita eksplorasi sejauh ini berpusat pada satu inti penting. Perubahan yang kau inginkan dimulai dari dalam dirimu saat kau memutuskan untuk meningkatkan frekuensi diri dan bertindak selaras dengan apa yang benar-benar ingin kau tarik. Dan ini baru permulaan. Sekarang di layar, video berikutnya sudah muncul, siap membawamu selangkah lebih maju dalam evolusi kebijaksanaanmu, membantumu menjadi 1% lebih baik dari dirimu saat ini. Terima kasih sebesar-besarnya atas perhatianmu dan sampai jumpa di video selanjutnya di mana kita akan melanjutkan perjalanan pertumbuhan ini bersama.